Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita supaya kita itu membaca Al-Qur'an karena nanti kita akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah apakah kita selama hidup di dunia ini membaca kalamullah, mengamalkan Al-Qur'an atau tidak. Maka Al-Qur'an ini bisa menjadi syafaat untuk orang yang membacanya. Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat untuknya. Nah, maka orang yang rajin membaca Al-Qur'an dengan fasih, jelas, kemudian dia mengamalkan Al-Qur'an, maka hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayah kami, kata Allah, yaitu Al-Qur'an, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan mendapatkan ketakutan di dunia dan akhirat, dan tidak akan mendapatkan kesedihan dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ada beberapa orang, ada kisah nyata yang luar biasa, yang mana seseorang ini yang tidak bisa baca Al-Qur'an, yang anehnya lagi kuburannya bercahaya, tapi dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Lantas apa yang bisa diperbuat selama hidupnya? Maka dia itu bukan petani, dia itu bukan pedagang, dia itu bukan ustadz, bukan menjadi imam dalam sholat. Dia itu hanya manusia yang biasa, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bodoh, atau orang yang bodoh, tapi bodoh yaitu ma'dzur, orang yang bodoh. Tapi ada amalan yang sangat luar biasa, yang menarik, yang patut kita contoh, sehingga kuburnya itu terlihat bercahaya. Maka setelah kejadian itu kaget. Maka ada seseorang yang mendatangi istrinya, yang ditanyakan kepada istri tersebut, apakah amalan suamimu sehingga kuburannya itu aku melihat sendiri cahaya, keluar cahaya yang terang, sangat luar biasa. Maka kata istrinya berkata menjawab pertanyaan orang tersebut, dia itu hanyalah manusia yang bodoh, selalu dikucilkan. Dia itu bukan pintar alim dalam ilmu agama, tapi ada satu yang selalu diamalkan. Meskipun dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, tapi dia mempunyai Al-Qur'an. Dia selalu menaruh Al-Qur'an itu di atas lemarinya. Ketika dia mau tidur, setiap dia mau tidur, karena dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, dia selalu ambil Al-Qur'an di atas lemarinya, kemudian dia peluk. Dan dia cium Quran itu, sambil dia berkata, ya Allah, meskipun aku tidak bisa membaca Al-Qur'an karena keadaanku, karena dia itu ditakdirkan oleh Allah orang bodoh, tetapi keimanannya yang tinggi. Ya Allah, ketika meskipun aku tidak bisa membaca Al-Qur'an, tapi aku mengharapkan syafaat dari Al-Qur'an. Maka dicium olehnya. Ketika dicium, dia langsung tidur. Setiap malam dia mau tidur selalu melakukan hal seperti itu, yang Masya Allah luar biasa. Karena kecintaannya terhadap Al-Qur'an, meskipun dia tidak bisa membaca karena ditakdirkan dia itu orang bodoh, bodohnya itu ma'dzur, maka orang tersebut mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Masya Allah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang bodoh mendapat syafaat dari Al-Qur'an, apalagi kita yang mungkin ditakdirkan oleh Allah bisa memaham ilmu, bisa mendengarkan ceramah, dan yang diterangkan kita bisa memahaminya, maka apakah kita tidak mendapatkan syafaat? Maka dengan itu cintailah Al-Qur'an. Kalau kita bisa membaca, bacalah Al-Qur'an. Kalau kita bisa
menterjemahkan, baca dengan terjemahannya supaya kita ngerti apa isi Al-Quran itu. Setelah itu kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga Quran ini menjadikan syafaat untukku. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini yang akan ditanyakan nanti di alam barzah. Wa ma imamuka, siapa imam? Maka jawabannya itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah imam kita, yang mana di dalam kehidupan ini kita harus mengikuti langkah-langkah konsep-konsep yang ada pada Al-Quran. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih mencintai Al-Quran dan kita lebih bisa mengamalkan isi Al-Quran yang mana akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik dan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Quran akan menjadi syafaat untuk kita nanti di yaumul kiamah. Itulah ikhwan fillah sebuah kisah yang sangat menarik yang insya Allah menjadi sebuah inspirasi untuk kita. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.